Now I'm gonna kill you. What do you see when you look at me? Tell me. You better get it. Kovac, come back. Shut. Halo everyone, apa kabarmu hari ini? Masihkah tetap optimis? Atau sudah kalah perang menghadapi persaingan dunia yang makin gak masuk akal? Ya, pada review film kali ini kita akan bahas sequel film dari The Equalizer di tahun 2014, yaitu The Equalizer 2, di mana masih tetap dibintangi oleh aktor watak terbaik yang sama, yaitu Denzel Washington. Biar nyambung, untuk link film pertama sudah aku taruh di deskripsi ya kawan. Baiklah, tidak perlu panjang lebar buat kamu yang gak sabaran, inilah The Equalizer 2. Kita akan melihat sebuah kereta api melintas menuju Turki. Dan di sana terlihat ada seorang kakek berjenggot beserta penumpang lainnya. Sesaat kemudian, kakek berjenggot yang ternyata adalah Robert McCain menuju ke sebuah bar di gerbong kereta tersebut dan memesan air putih hangat. Si pelayan berkata jika bar sudah tutup. Lalu, ada seorang pemuda baik hati mengatakan untuk melayani kakek tua tersebut. Pemuda tersebut pun kemudian menghampiri kakek tua dan mencoba mengobrol. Ternyata, si kakek berkata jika ia ke Turki berniat untuk menjemput seorang anak yang diculik oleh bapaknya sendiri karena bercerai dengan ibunya si anak. Mendengar cerita kakek, si pemuda merasa bahwa kakek tersebut sedang membicarakannya, dan pemuda tersebut memilih jalan yang salah di mana ia menyuruh anak buahnya untuk menghajar kakek tersebut, yang ternyata singkat cerita, si anak tersebut kembali lagi kepada ibunya di Amerika. Dan inilah Robert McCain, pria pensiunan FBI yang selalu berbuat kebaikan untuk siapa saja yang membutuhkannya. Di sequel kedua The Equalizer ini, Robert McCain bekerja sebagai supir Uber, taksi. Dan setiap hari Robert menjalani kehidupan normal sebagai supir Uber dengan penumpangnya yang beraneka warna. Robert ini tinggal di sebuah rumah susun sederhana yang dimiliki oleh orang muslim yang baik. Scene berganti di sebuah rumah mewah di Brussels, di mana seorang ekspatriat tiba-tiba didatangi rumahnya oleh sekelompok pembunuh bayaran. Tanpa ampun, pembunuh tersebut menembak istrinya, kemudian memaksa suaminya untuk menembakkan mulutnya agar terkesan sebagai kejadian bunuh diri. Lalu, McCain kebetulan mendapat order di lobi hotel untuk mengantarkan seorang wanita cantik. Terlihat wanita tersebut mengalami kesakitan dan jiwa baik hati Robert mulai terusik. Dan ternyata Robert mendatangi kamar hotel tempat pemesanan Uber tersebut. Di sana terdapat beberapa eksekutif muda selesai berpesta syabu. Si Robert pun berkata jika wanita yang tadi ia antar sekarang di rumah sakit karena pendarahan. Mendengar hal itu, salah satu dari mereka mengunci pintu kamarnya dan berniat menghajar Robert yang berujung dengan Setelah memberi pelajaran pada pemuda tak bertanggung jawab, Robert kembali ke rumahnya dan mendapati di rumahnya ternyata sudah ada Susan, seorang agen FBI, sahabat Robert yang membantu Robert di film The Equalizer yang pertama. Esok harinya, Robert dibuat terkejut melihat kebun milik tetangganya berantakan dan tembok rumahnya dicoret-coret oleh orang tak dikenal. Robert pun memutuskan untuk membersihkan sendiri tembok tersebut, lalu datanglah Miles, tetangganya, dan menawarkan diri untuk membersihkan cat tersebut sebagai pekerjaan sampingan. Si baik hati Robert pun menerima tawaran Miles karena melihat Miles yang seorang mahasiswa seni itu butuh tambahan duit untuk biaya hidupnya. Kembali di rumah Susan yang sedang Zoom meeting dengan koleganya yang sedang membahas kejadian di rumah ekspatriat di Brussels. Dan Susan pun mendapat tugas untuk mendatangi TKP langsung untuk menemukan kejadian yang sesungguhnya. Diantar oleh Dave sebagai agen FBI,
Susan pun menyelidiki TKP di Brussels. Dan setelah dirasa cukup, Dave pun mengantar Susan untuk beristirahat di hotel. Dan begitu Susan membuka pintu kamar hotel, Robert yang mendengar kabar tewasnya Susan pun bergegas ke rumah duka dan menemui Brian, suaminya. Di sana, Brian menjelaskan jika menurut penyelidikan Interpol, kejadian tersebut hanyalah perampokan biasa. Namun, Brian agak curiga karena Susan sama sekali tidak pernah memakai perhiasan jika bepergian. Merasa ada yang janggal, Robert pun meminta barang-barang milik Susan untuk menyelidiki kasus tersebut. Sementara itu, terlihat kedua pembunuh Susan sedang pesta obat di rumahnya, dan tiba-tiba pengebom rumah pembunuh Susan ternyata adalah orang yang sama yang membunuh suami istri ekspatriat di Brussels. Di sini mulai terlihat bahwa Susan dibunuh adalah untuk menghilangkan jejak karena ia sedang menyelidiki kasus pembunuhan di rumah Brussels. Kembali ke Robert yang sedang memeriksa CCTV di hotel tempat Susan terbunuh. Kemudian Robert bergegas menemui Dave di tempat kerjanya. Dave pun begitu kaget melihat bahwa Robert masih hidup. Di sini diketahui jika Dave dan Robert adalah mantan agen FBI yang pernah bekerja dalam satu tim selama 7 tahun. Sebelum akhirnya Robert dilaporkan meninggal karena kecelakaan, dan itu adalah atas permintaan Robert sendiri untuk menghilangkan jejaknya seperti pada film The Equalizer yang pertama. Setelah reunian, Robert pun berkata jika pembunuhan Susan adalah direncanakan. Ini diketahui dari cara pembunuh tersebut yang memencet nomor lantai kamar Susan berada. Artinya, si pembunuh sudah tahu lokasi target, dan Dave pun menerima laporan tersebut dan siap untuk membantu penyelidikan lebih lanjut. Scene berganti saat Miles sedang mengecat tembok, kemudian didatangi beberapa anak berandalan dan memutuskan untuk pergi. Dan Robert pun terlihat sedang mereka-reka adegan pembunuhan di rumah Brussels karena dianggap hal itu berkaitan dengan pembunuhan Susan. Robert pun berkesimpulan jika itu bukanlah bunuh diri, karena posisi letak bekas peluru yang tembus dari mulut korban hingga jendela rumah itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang bukan kidal, sementara si korban bukanlah kidal. Di sana, Miles melihat dinding rumah Robert perlu dicat dan Miles kembali menawarkan diri untuk mengerjakannya. Robert pun kembali setuju dengan harapan Miles mendapat tambahan penghasilan dari pekerjaannya. Dan Robert pun kembali ke aktivitasnya. Kali ini ia mengantar seorang penumpang menuju bandara. Dan di tengah perjalanan, tiba-tiba penumpang itu berniat membunuh Robert yang justru berakhir dengan Setelah mengambil ponsel milik calon pembunuh yang justru mati dibunuh itulah, Robert kemudian membakar habis sedan kesayangannya yang biasa ia gunakan untuk mencari nafkah. Lalu scene berpindah di rumah Dave, dan tiba-tiba istri Dave berkata jika di luar ada tamu, dan itu adalah Robert. Di sini, Dave ketahuan sebagai otak di balik pembunuhan Susan dari ponsel milik calon pembunuh Robert sebelumnya. Robert pun agak shock karena tidak percaya Dave kejam membunuh sahabatnya sendiri demi sesuap nasi. Dave yang terlanjur ketahuan pun berkata jika ia dan juga 3 teman Robert yang sesama FBI pun kini menjadi pembunuh bayaran seperti Robert. Dan 3 orang pembunuh bayaran di rumah Brussels yang juga anak buah Dave dan teman lama Robert pun kini telah berada di luar rumah Dave. Dan inilah salah satu scene terkeren di film ini, di mana Robert dengan sopan dan santainya berkata jika ia akan membunuh mereka berempat karena telah membunuh Susan. And the only disappointment in it for me is that I only get to do it once. Was you killed my friend. So, I'm going to kill each and every one of you. Setelah salam olahraga tersebut, mereka berempat berniat membunuh Brian, suami Susan yang ternyata mereka kalah cepat dengan Robert. Mereka pun mengalihkan target menuju rumah Robert dan berniat menghabisinya. Robert yang melihat mereka dari kamera pengintai pun bergegas menelpon Miles yang ternyata sedang mengecat dinding dapur Robert untuk menyuruhnya bersembunyi di ruang rahasia di balik lemari buku. Merasa sudah aman,
Miles memutuskan keluar dari persembunyian, dan sialnya, Dave dan temannya hanyalah bersembunyi sesaat dan berhasil menangkap Miles. Hey, kid. Dave yang merasa mengetahui kemana Robert pergi pun bergegas menyusulnya ke rumah lama Robert di pinggir pantai. Dan secara kebetulan lokasi tersebut sedang dievakuasi karena ada badai besar sehingga tak ada satupun penduduk di sana. Dan disinilah Robert mulai beraksi dengan membunuh satu persatu anak buah Dave yang juga juniornya itu. Melihat anak buahnya sudah habis, Dave yang berada di mercusuar itu pun memancing Robert untuk keluar dengan menembaki Miles yang berada di bagasi mobil Dave. Melihat Robert tak kunjung keluar, Dave pun mulai panik dan kelimpungan mencari Robert. Step out, show yourself, and I won't kill the kid. Where are you, you son of a bitch? Seakan alam turut berpihak pada Robert, tiba-tiba Dave terhempas oleh angin badai yang begitu kencang, dan entah dari mana datangnya, Robert telah berada di atas mercusuar dan menghabisi Dave. Fuck you, Mac! Fuck you! Dan film pun diakhiri dengan kisah Miles yang telah kembali rajin kuliah. Sementara Robert duduk santai di rumah lamanya sambil menikmati dunia yang kembali aman tentram.